Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melia Diani Purwaningsih dengan NIM PO 7124222013. Izin Ibu dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Oktariana SST MKes. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Video Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan Masa Pubertas pada Remaja Putri di MTS Negeri 2 Palembang. Sebelumnya, di sini terdapat pada bab 1, yaitu terdapat latar belakang, di mana ini pertama itu remaja itu merupakan kelompok strategis dalam pembangunan kesehatan karena berada pada fase pubertas. Nah, pada fase ini terjadi perubahan yang sangat cepat, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Nah, di mana karena perubahan ini terjadi secara keseluruhan, juga atau secara bersamaan dalam remaja juga membutuhkan pemahaman yang baik agar mampu beradaptasi dengan sehat tentunya. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu jumlah remaja di Indonesia. Ini kan jumlah remaja di Indonesia ini tergolong besar. Nah, yaitu sekitar 17% dari total populasi usia 10 sampai 19 tahun. Dari angka ini menunjukkan bahwa remaja juga merupakan kelompok yang sangat berkualitas serta menentukan generasi yang akan datang. Nah, namun meskipun jumlahnya juga besar, dari pengetahuan remaja tentang pubertas ini ternyata tentang pubertas dan kesehatan reproduksi ini masih rendah. Nah, rendahnya pengetahuan ini itu disebabkan karena keterbatasan edukasi formal. Itu kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak, serta faktor budaya yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi itu sebagai sesuatu yang tabu tentunya. Nah, terus terdapat juga dampak dari rendahnya pengetahuan. Dari dampaknya tersebut itu salah satunya adalah tingginya angka kehamilan remaja, yaitu 18 per 1000 perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Itu juga terjadi peningkatan perilaku seksual berisiko pada remaja. Karena dalam konteks ini itu berdampak pada kesehatan fisik remaja, tapi juga berdampak pada kesehatan mental, pendidikan, masa depan sosial, dan ekonomi mereka. Nah, oleh karena itu, juga pendidikan kesehatan itu merupakan langkah yang efektif dan sangat diperlukan, khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Media yang digunakan juga harus sesuai dengan karakteristik remaja di Indonesia juga tentunya. Nah, media audiovisual seperti video itu juga dinilai sebagai langkah yang efektif karena dapat menyampaikan informasi secara menarik serta mudah dipahami dan tidak terkesan menggurui. Nah, jadi Melia menganggap bahwa dilakukannya dengan media video itu juga dapat meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta suatu cara untuk menghadapi pubertas dengan membentuk perilaku sehat pada remaja. Next, untuk rumusan masalah pada proposal Melia, yaitu apakah ada pengaruh edukasi video tentang kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan masa pubertas pada remaja putri? Nah, maka akan dijawab dengan tujuan-tujuan penelitian, di mana pada slide tujuan penelitian ini juga terdapat beberapa tujuan yang harus dievaluasi, yaitu yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui pengaruh edukasi video tentang kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan masa pubertas pada remaja putri. Nah, tujuan ini juga merupakan tujuan utama. Nah, karena melihat apakah pemberian dari video edukasi ini itu benar-benar memberikan perubahan pada pengetahuan remaja atau bahkan tidak memberikan hasil tentang penyampaian informasi. Nah, yang kedua juga itu ada tujuan itu yang B itu untuk mengetahui distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur pada remaja putri terhadap masa pubertas. Nah, tujuan ini juga penting dan saling keterkaitan dengan tingkat kesiapan
pubertas dan tingkat pemahaman remaja. Selanjutnya, yang ketiga itu untuk mengetahui rata-rata tingkat pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah dilakukan edukasi video tentang kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Tujuan ini juga Melia ingin melihat secara kuantitatif apakah terdapat peningkatan pengetahuan setelah intervensi diberikan sehingga efektivitas video edukasi dapat diukur dengan jelas tentunya. Dan yang terakhir, pada tujuannya itu untuk mengetahui secara lebih spesifik pengaruh edukasi video terhadap pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Dalam tujuan ini juga, Naya ingin menegaskan bahwa fokus penelitian itu tidak hanya pada pubertas secara umum, tetapi juga pada aspek kesehatan reproduksi yang sangat penting bagi remaja putri. Next, untuk slide berikutnya, ini terdapat manfaat penelitian, di mana pada manfaat penelitian, ini itu pertama itu bagi akademik. Nah, di mana bagi akademik ini sendiri, itu penelitian diharapkan dapat mendapatkan referensi ilmiah sebagai sumber kepustakaan. Khususnya juga bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, ini dalam penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pemanfaatan media video sebagai sarana pendidikan kesehatan reproduksi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan pubertas. Selanjutnya juga itu tuh bagi tempat penelitian, di mana bagi tempat penelitian ini sendiri, dari hasil penelitian itu dijadikan bahan masukan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi remaja putri terkait edukasi pubertas. Nah, juga sekolah juga dapat mempertimbangkan penggunaan media video ini sebagai salah satu metode edukasi kesehatan reproduksi yang menarik. Begitu. Dan untuk yang ketiga, itu ada bagi peneliti lain, itu diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual serta bahan pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang kebidanan. Nah, dan kesehatan reproduksi remaja tentunya. Jadi penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan metode, media, maupun variabel yang lebih luas di masa yang akan datang. Next, untuk slide berikutnya, ini terdapat kajian teori pada bab 2, di mana pada slide ini itu ada poin tentang remaja, di mana remaja merupakan fase transisi usia 10 sampai 24 tahun yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang sudah dijelaskan secara eksplisit tentunya pada latar belakang tadi. Dan pada fase ini individu mengalami pubertas serta ketidakstabilan emosi, kemudian berkembang menuju kematangan kognitif, moral, dan spiritual. Selain itu juga remaja perlu juga itu membentuk identitas diri dan kemandirian sosial karena berada pada fase yang aman. Nah, selanjutnya itu ada masa pubertas pada poin kedua, di mana masa pubertas ini adalah fase pematangan reproduksi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi secara bertahap. Jadi pada remaja putri ini juga pubertas itu ditandai dengan menstruasi, terus perubahan bentuk tubuh, serta perubahan emosi. Nah, apabila remaja ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pubertas, nah maka kondisi ini dapat menimbulkan kecemasan, masalah psikologis, dan peluang-peluang risiko lainnya. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang pubertas ini sangat penting untuk mendukung kesehatan fisik dan mental remaja. Pada poin ketiga itu terdapat pengetahuan, di mana pengetahuan ini merupakan hasil dari proses belajar yang dipengaruhi oleh pendidikan, usia, pengalaman, dan informasi. Dari pengetahuan ini memiliki tingkat mulai dari tahu, memahami, hingga evaluasi. Nah, dalam konteks penelitian ini, pengetahuan juga menjadi faktor utama yang diharapkan mengalami perubahan setelah diberikannya edukasi video. Sehingga pengetahuan remaja tentang masa pubertas ini diukur melalui kuesioner untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Next, untuk poin berikutnya ialah tentang pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini juga merupakan
upaya yang direncanakan secara sistematis tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap seseorang agar terbentuk perilaku-perilaku sikap agar uh, perilaku hidup yang sehat tentunya. Jadi pada remaja itu pendidikan kesehatan itu perlu. Karena apa? Karena remaja itu bisa menjadi peluang emas di masa yang akan datang. Dan remaja juga dapat disampaikan tentang pendidikan kesehatan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik perkembangan mereka. Nah, media edukatif juga khususnya audiovisual ini dinilai dengan efektif karena mampu meningkatkan motivasi belajar, pemahaman materi, serta keterlibatan aktif remaja pada proses pembelajaran. Nah, yang terakhir pada kajian teori ini adalah media video, di mana media video ini sendiri ya sarana pembelajaran audiovisual yang menyajikan informasi melalui kombinasi gambar bergerak dan suara. Dari media ini efektif karena mampu menyampaikan pesan-pesan secara jelas, terus menarik, terus juga dapat mudah dipahami. Nah, dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi, media video itu sangat membantu karena materi yang bersifat sensitif dapat disampaikan secara lebih nyaman dan tidak menimbulkan rasa canggung tentunya. Dengan demikian, media video juga diharapkan mampu meningkatkan perhatian, pemahaman, dan retensi belajar remaja putri tentang masa pubertas. Selanjutnya, pada kerangka teori, ini terdapat menunjukkan bahwa pengetahuan remaja putri tentang masa pubertas itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan, umur, minat, lingkungan, pengalaman, dan informasi. Nah, setiap faktor itu memiliki peran masing-masing dalam membentuk sejauh mana remaja itu memahami perubahan tubuh dan kesehatan reproduksinya. Nah, dalam konteks penelitian ini, itu faktor informasi menjadi fokus utama karena dapat dimodifikasi melalui pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini dipandang sebagai intervensi yang dapat meningkatkan pengetahuan secara terencana dan sistematis. Salah satu bentuk pendidikan kesehatan yang digunakan juga ini media video. Nah, di mana media ini dinilai sesuai dengan karakteristik remaja yang lebih mudah menerima informasi melalui visual dan audio secara bersamaan. Nah, melalui video yang digunakan itu terkesan jelas, menarik, mudah dipahami, serta mampu menyajikan materi secara konkret. Melalui pendidikan kesehatan menggunakan media video, juga pengetahuan remaja putri itu mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, dari peningkatan ini mulai dari bertahap, terus tidak tahu, memiliki mulai dari tingkat tahu, maksud saya, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan terakhir mengevaluasi informasi yang diterima. Jadi dengan demikian kerangka teori ini menjelaskan hubungan logis antara faktor yang mempengaruhi pengetahuan, intervensi pendidikan kesehatan melalui media video, dan peningkatan pengetahuan masa pubertas remaja putri. Selanjutnya ini terdapat hipotesis dari penelitian. Nah, dari hipotesis penelitian ini itu menyatakan bahwa ada pengaruh pemberian edukasi video tentang kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan masa pubertas remaja putri. Nah, hipotesis ini disusun berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa media audiovisual memiliki efektivitas tinggi dalam peningkatan pengetahuan, terutama pada kelompok remaja. Nah, pada hipotesis ini mengasumsikan bahwa ketika remaja putri itu diberikan edukasi video atau edukasi kesehatan reproduksi melalui video, maka akan terjadi perubahan pengetahuan yang dapat diukur. Nah, perubahan ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi video edukasi. Selanjutnya, hipotesis ini akan diuji menggunakan analisis statistik untuk mengetahui apakah
ada perbedaan pengetahuan yang terjadi itu bersifat signifikan atau tidak gitu. Jadi dari hasil pengujian hipotesis ini itu menjadi dasar dalam menarik kesimpulan apakah edukasi video benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan masa pubertas pada remaja putri. Next, untuk slide berikutnya, ini ada terdapat jenis penelitian, di mana pada jenis penelitian di bab 3 ini, penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimental dengan pendekatan one group pretest dan post-test. Nah, artinya dalam penelitian ini dilakukan hanya pada satu kelompok responden tanpa kelompok pembanding atau kontrol. Meskipun tidak menggunakan kelompok kontrol, tetapi desain ini tetap relevan dan untuk melihat perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Selanjutnya, pada desain ini terdapat 3 komponen, yaitu O1, X, dan O2. Nah, O1 ini merupakan nilai pretest, yaitu pengukuran awal tingkat pengetahuan siswi tentang masa pubertas sebelum diberikan perilaku atau perlakuan. Nah, pretest ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran dasar atau kondisi awal pengetahuan responden. Dengan adanya pretest ini juga pemahaman remaja pada putri tentang pubertas sebelum intervensi diberikan. Jadi bisa mengetahui gitu. Nah, selanjutnya itu ada X, di mana itu treatment atau perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini berupa pemberian video edukasi tentang kesehatan reproduksi dengan durasi kurang lebih 6 menit. Video ini dipilih karena bersifat audiovisual, sehingga diharapkan mampu menarik perhatian, pemahaman, dan sesuai dengan karakteristik belajar remaja. Dari materi dalam video itu mencakup pengertian pubertas, terus perubahan fisik, serta edukasi kesehatan reproduksi. Selanjutnya itu dilakukan intervensi pada O2, yaitu post-test. Post-test ini bertujuan untuk mengukur kembali tingkat pengetahuan siswi setelah menerima edukasi video. Nah, nilai post-test ini kemudian dibandingkan dengan nilai pretest untuk melihat apakah terdapat peningkatan pengetahuan setelah pemberian video edukasi. Jadi, dengan menggunakan desain one group pretest post-test ini, penelitian juga dapat menilai secara langsung adakah pengaruh edukasi video terhadap perubahan tingkat pengetahuan pada pubertas remaja putri. Selanjutnya, pada waktu dan tempat, pada waktu penelitian ini itu dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2026 dengan rentang waktu mencakup seluruh tahapan penelitian, itu mulai dari persiapan, pengambilan data, hingga pengolahan dan analisis data. Nah, terus dari sini juga terdapat tempat penelitian, di mana tempat penelitian ini di MTS Negeri 2 Palembang. Dalam penelitian lokasi ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik responden dengan tujuan penelitian, yaitu remaja putri yang berada pada masa pubertas. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan izin terkait dukungan juga tentunya. Dengan penetapan waktu dan tempat juga diharapkan pada pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan secara tertib, terus terkontrol, dan hasil yang diperoleh itu sesuai dengan yang diharapkan. Next, tentang populasi dan sampel. Di mana pada populasi penelitian adalah seluruh siswi MTS Negeri 2 Palembang yang berjumlah 122 orang. Pada populasi ini dipilih karena siswa kelas 7 berada pada rentang usia awal remaja, yaitu fase awal masa pubertas. Itu jadi sehingga sangat relevan dengan tujuan penelitian yang ingin melihat pengetahuan masa pubertas pada remaja putri. Selanjutnya, itu pada sampel penelitian, itu menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang populasi secara menyeluruh dan meminimalkan bias pemilihan sampel. Nah, meskipun menggunakan total sampling, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini itu bersifat non-random atau purposive sampling, karena
pada responden harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dan terakhir itu ada kriteria inklusi. Dalam penelitian ini meliputi kelas 7 yang bersedia menjadi responden, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki handphone, dan mendukung juga akses internet dan video, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian edukasi hingga selesai. Nah, dalam penetapan kriteria ini juga memastikan bahwa seluruh responden dapat mengikuti intervensi video edukasi dengan optimal, juga data yang diperoleh juga valid. Selanjutnya, pada slide berikutnya adalah cara pengumpulan data, di mana ini terdapat data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung oleh responden, tentunya melalui kuesioner. Nah, kuesioner ini yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, dari kuesioner ini itu berisi pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan remaja putri tentang masa pubertas. Nah, penggunaan kuesioner ini juga memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat pengetahuan responden secara objektif sebelum dan sudah diberikan edukasi video. Selain itu, ada data sekunder ya, yang diperoleh dari dokumen sekolah yang mendukung penelitian seperti data jumlah siswi dan informasi umum terkait responden. Data sekunder ini juga berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi data primer. Selanjutnya, itu ada alat pengumpulan data, di mana pada alat pengumpulan data ini sendiri, itu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa media video edukasi yang bersumber dari Plan Indonesia, dari YouTube, yang berjudul Apa yang Terjadi pada Tubuh dan Diriku Saat Remaja. Video ini berdurasi 5 menit 26 detik dan dipilih karena isinya sesuai dengan membahas tentang pengertian pubertas, terus perubahan fisik pada remaja, serta edukasi kesehatan reproduksi. Nah, selain media video itu sebagai instrumen, alat ukur penelitian yang digunakan adalah juga kuesioner. Nah, kuesioner ini diadopsi dari penelitian sebelumnya yang telah melalui uji validitas sehingga dinilai layak dan valid untuk digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan remaja putri mengenai masa pubertas secara objektif. Selanjutnya, kuesioner ini menggunakan lembar persetujuan responden sebagai bentuk penerapan etika penelitian. Jadi, lembar persetujuan ini diberikan kepada responden sebagai memastikan bahwa partisipasi mereka bersifat sukarela dan mereka memahami tujuan dari prosedur penelitian. Selanjutnya, pada slide ini itu terdapat variabel, di mana pada variabel ini ada dua, ada variabel independen dan dependen. Pada variabel independen dalam penelitian ini itu video edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, dari variabel ini disebut sebagai variabel bebas karena menjadi faktor yang diberikan atau dimanipulasi oleh peneliti. Pada video edukasi berperan sebagai intervensi yang diharapkan dapat mempengaruhi pengetahuan responden. Dalam pemilihan video ini sebagai variabel independen didasarkan pada karakteristik remaja yang lebih mudah menerima informasi melalui media audiovisual. Sedangkan untuk variabel dependen ini sendiri dalam penelitian pengetahuan kesehatan reproduksi pada masa pubertas remaja putri di MTS Negeri 2 Palembang ini disebut sebagai variabel terikat karena merupakan hasil atau dampak dari pemberian intervensi video edukasi. Pengetahuan ini diukur melalui skor kuesioner dan diberikan sebelum dan sesudah intervensi. Dari dengan adanya pembagian variabel ini, hubungan sebab akibat dalam penelitian ini menjadi jelas, yaitu video edukasi juga sebagai faktor yang mempengaruhi dan pengetahuan remaja putri tentang masa pubertas sebagai hasil yang diukur. Nah, selanjutnya ini ada definisi operasional. Definisi operasional ini sendiri, yang pertama itu ada edukasi kesehatan reproduksi melalui media video. Dalam penelitian ini, edukasi kesehatan reproduksi itu didefinisikan sebagai intervensi berupa pemutaran video edukasi berdurasi kurang lebih 6 menit. Video ini berisi materi tentang masa pubertas yang meliputi pengertian pubertas, perubahan fisik, serta aspek
kesehatan reproduksi yang relevan bagi remaja putri. Pada intervensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang masa pubertas. Cara mengukurnya juga bukan melalui penelitian subjektif saja, tetapi juga melalui tindakan nyata, yaitu menonton video edukasi yang sama oleh seluruh responden, sehingga perlakuan yang diberikan bersifat seragam. Selanjutnya itu ada pengetahuan remaja putri tentang masa pubertas sebagai variabel dependen. Nah, pengetahuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat pemahaman remaja mengenai pengertian pubertas, ciri-ciri, terus faktor yang mempengaruhi, serta masalah yang terjadi. Nah, pada pengetahuan ini itu menggunakan kuesioner dengan skor 0 sampai 10 menggunakan skala rasio. Skor tersebut itu menggambarkan tingkat pengetahuan responden, di mana semakin tingkat skor responden itu tinggi, maka semakin baik tingkat pengetahuan remaja tentang masa pubertas. Selanjutnya, itu terdapat kerangka operasional. Nah, pada kerangka operasional ini, peneliti ini diawali dengan perumusan masalah yang dilakukan berdasarkan fenomena dan permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja putri. Setelah itu dilakukan penentuan judul, setelah melakukan penentuan judul dan lokasi. Terus tahap berikutnya ialah studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran awal kondisi responden dan lingkungan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian yang kemudian dipresentasikan dalam seminar proposal. Terus dari berbagai masukan dari dosen, pembimbing, dan penguji, dilakukan revisi proposal sehingga proposal dinyatakan layak. Setelah itu, peneliti mengurus surat izin penelitian sebagai syarat administrasi sebelum turun ke lapangan. Nah, pada tahap berikutnya, ini pelaksanaan penelitian diawali dengan pemberian pretest kepada responden. Setelah itu, responden diberikan intervensi berupa video edukasi dan dilakukan post-test untuk mengukur perubahan atau peningkatan pengetahuan remaja putri. Nah, dari data yang telah dikumpulkan tadi, kemudian lakukan tahapan pengolahan data yang meliputi editing, coding, tabulating, processing, dan cleaning. Setelah itu, analisis data, baik analisis univariat dan bivariat, untuk menjawab tujuan dan hipotesis penelitian. Dan pada tahap akhir dari kerangka operasional ini, dilakukan seminar hasil penelitian dengan mengumpulkan laporan hasil penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Selanjutnya, pada slide berikutnya ialah tentang cara pengolahan dan analisis data. Nah, pada cara pengolahan dan analisis data ini, data diperoleh dari responden. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah editing data, di mana pada tahap ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan kesesuaian data dan memastikan tidak ada jawaban yang kosong, tidak terbaca, atau tidak sesuai. Nah, terus tahap selanjutnya ada coding atau pemberian kode pada setiap data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Ini untuk mempermudah proses pengambilan data dan meminimalkan kesalahan pada saat analisis statistik. Selanjutnya ialah dilakukan tabulating, itu menyusun data ke dalam bentuk tabel. Ini menjadi lebih struktur tujuannya dan mudah dibaca sehingga memudahkan peneliti dalam melihat distribusi dan perbandingan data. Selanjutnya ada tahap processing, yaitu pengolahan data baik manual maupun dengan bantuan komputer. Pada tahap ini agar data itu siap untuk dianalisis secara statistik sesuai dengan tujuan penelitian. Dan tahap terakhir ada cleaning, itu untuk pengecekan ulang data yang telah diinput untuk memastikan tidak ada kesalahan input, duplikasi, atau ketidaksesuaian data. Dan pada tahap ini penting agar hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan pada analisis data, ini setelah dikelola, terdapat analisis univariat dan bivariat. Univariat ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik responden dan tingkat pengetahuan kesehatan dan remaja putri, terutama tentang reproduksi. Pada tahap ini juga data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau nilai-nilai rata-rata, sehingga memberikan gambaran umum mengenai responden dan variabel yang diteliti. Selanjutnya itu dilakukan analisis bivariat, itu analisis untuk melihat hubungan atau pengaruh antara dua variabel dalam penelitian.
itu untuk mengetahui pengaruh edukasi video terhadap pengetahuan remaja putri tentang masa pubertas, juga uji statistik yang dilakukan oleh uji Wilcoxon, karena data yang dianalisis itu merupakan data pretest dan posttest pada kelompok yang sama. Jadi hasil uji ini akan menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan pemberian video edukasi. Dan slide selanjutnya, pada slide ini terdapat rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan ini ialah menjelaskan rencana kegiatan secara keseluruhan, mulai dari awal hingga tahapan akhir. Nah, penelitian ini dimulai akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2026. Pada tahap awal ini difokuskan penyusunan judul dan proposal penelitian, termasuk kajian pustaka dan perumusan metode penelitian. Setelah proposal selesai, lakukan seminar proposal sebagai bentuk evaluasi dan mendapatkan masukan dari dosen pembimbing dan penguji. Kemudian dilanjutkan perizinan penelitian ke lokasi penelitian. Tahap berikutnya ialah pengambilan data yang diawali dengan pretest kepada responden. Terus responden diberikan intervensi berupa video dan selanjutnya dilakukan post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan setelah intervensi. Setelah seluruh data terkumpul, lakukan pengolahan analisis menggunakan uji Wilcoxon untuk menjawab tujuan dan hipotesis penelitian. Pada tahap selanjutnya ialah penyusunan laporan penelitian yang kemudian dipresentasikan melalui seminar hasil. Pada tahap ini, rangkaian kegiatan itu adalah pengumpulan laporan akhir penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Next slide. Terima kasih. Sekian Ibu atas presentasi dari saya dengan proposal saya ini. Maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.